Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Saya kali ini akan berbagi tutorial sekaligus kita belajar bersama bagaimana kita akan membuat soal AKM dengan versi Microsoft Word atau pembuatannya dengan program aplikasi program Microsoft Word ya. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang kesulitan menggunakan aplikasi, ya bisa menggunakan program yang Bapak Ibu biasa gunakan, ya ini menggunakan program Microsoft Word. Namun dalam pembuatan soal ini nanti ada tata cara atau aturan yang harus Bapak Ibu ingat ya, dan betul-betul Bapak Ibu terapkan ya. Karena jika tidak diterapkan dengan benar, nanti soal yang Bapak Ibu buat tidak akan bisa dipublikasi atau digunakan untuk ujian. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk pembuatan soal menggunakan versi Microsoft Word ini, soal AKM-nya. Ini saya sudah punya sampel atau contoh template-nya Bapak Ibu, atau formatnya, gampangannya seperti itu. Ini formatnya saya menggunakan adalah format program Microsoft Word ya. Jadi Bapak Ibu jika ketika ingin membuat soal versi AKM, ada soal pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada pilihan salah dan benar, ada soal uraian, dan ada soal komplit ya, completed atau melengkapi. Bapak Ibu bisa menggunakan format Microsoft Word. Di antaranya penulisannya untuk pembuatan yang pertama, pembuatan soal betul dan salah Bapak Ibu ini harus ya kita awali dengan menuliskan true false di atasnya. Ini wajib Bapak Ibu. Untuk formatnya di atas ini Bapak Ibu, ini terserah jenengan tulis apa ya. Ini enggak ya, ada aturan. Yang penting untuk pembuatan soal yang di bawah ini harus Bapak Ibu tulis. Misalnya true false, ini berarti soal nanti yang muncul adalah soal benar dan salah. Kemudian ketik nomor 1 apa perintah soalnya atau argumentasi soalnya, narasinya misalnya, stimulusnya misalnya di sini semuanya. Kemudian di sini ya wajib Bapak Ibu ketikkan ANS.2 T atau F. T atau F. T itu apa artinya? T itu artinya true. True itu benar. F itu artinya salah. ANS itu artinya answer, jawaban ya. Kemudian ada modified true false. Ini juga hampir sama mirip dengan soal true false ya. Jadi tidak usah saya jelaskan lagi. Pokoknya formatnya harus seperti ini Bapak Ibu, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi ya. Kalau bisa seperti ini. Kemudian soal multiple choice, soal pilihan ganda ya, Bapak Ibu. Ini soalnya seperti ini, entah sampai nanti kasih formula matematika atau gambar atau apa dimasukkan di sini, terserah, pokoknya masih dalam ya, dalam apa ini istilahnya, perintah judul ya, tipe soal ini ya, di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu ya bisa masukkan juga tabel ya, tabel secara otomatis ya, seperti ini Bapak Ibu. Pokoknya setiap kali dalam pembuatan soal itu harus ya diberi section atau pergantian ya lembar perintah
di sini. Misalnya pengen buat multiple choice, setelah itu buat apalagi di bawahnya multi respon, berarti harus dituliskan di sini multi respon, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini perlu diperhatikan untuk multi respon ini answernya adalah harus lebih dari satu ini ya. Kalau multiple choice answernya ini jawabannya adalah cuma satu saja, ketik di sini bawah ya. Kemudian model soalnya ini bisa 2 kolom atau 1 kolom. Kali ini satu kolom. Kalau ini dua kolom. Soal pilihan gandanya. Kemudian ini dikasih tabel. Kali ini dua kolom. Terus jawabannya answernya adalah satu saja pilihannya. Ini contoh soal yang paling sederhana ya. Kemudian kalau multiple respon ini jawabannya harus lebih dari satu answernya. Ada A, B, C, D. Berarti seperti itu Bapak Ibu. Kemudian komplit itu berarti melengkapi soal yang di sini kosong ya. Kemudian ditulis jawabannya di bawahnya, answernya apa, negara misalnya ya. Ini PTS-nya tidak usah dihapus saja, kosong. Kemudian ini seperti ini, pedoman atau norma seterusnya ya, jawabannya adalah norma. Terusnya ini jawabannya adalah masyarakat. Ini adalah untuk melengkapi soal seperti ini. Tulis completion ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian matching, menjodohkan. Nah, menjodohkan ini agak rumit Bapak Ibu ya cara membuatnya, namun jika dilakukan dengan ketelatenan, kesabaran, insya Allah nanti 1 kali 2 kali akan bisa ya. Kalau yang atas ini adalah jawabannya ya. Kalau yang 1, 2, 3 sampai berapa ini adalah ini apa istilahnya? Kalau yang atas ini jawabannya, kalau ini adalah pertanyaannya ya. Kemudian di bawahnya ini answer, ini jawabannya, sehingga nanti matching. Kemudian ada penjodohkan antara gambar dan nama ya, nama toko ya. Kemudian ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah short answer, membuat soal jawaban singkat ya, jawaban singkat seperti ini Bapak Ibu. Seperti tadi soal completion ya, melengkapi namun harus dikasih tanda. Nah, seperti ini, tanda apa ini namanya Bapak Ibu untuk completion. Kalau urean ya, kalau short answer ini seperti ini ya, tidak usah ada tanda penghubung ya. Kemudian problem ini adalah sama dengan ya apa Bapak Ibu, urean ya, namun diawali dengan sebuah stimulus ya, diawali dengan stimulus itu bisa Bapak Ibu buat satu, namun nantinya digunakan untuk beberapa soal, bisa 1, 2 dan lebih ya. Jadi ini adalah salah satu format yang harus Bapak Ibu ketahui dalam pembuatan soal AKM ya, versi Microsoft Word. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebelumnya saya kasih tahu bahwa pembuatan soal ini nanti tidak berhenti di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung konversi ke aplikasi dulu, baru nanti bisa dikumpulkan di administrator atau TU ya. Jadi bisa dikumpulkan bentuk file ini atau dikonversi dulu ke aplikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.